Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman dalam kondisi baik untuk menerima atau mendengarkan sedikit materi dari saya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masa nifas, yaitu khususnya tahapan pada masa nifas. Kenapa kita perlu mengetahui tahapan-tahapan pada masa nifas? Yaitu karena beda tahapan artinya beda asuhan yang akan kita berikan. Sebelum itu kita masuk dulu pada apakah itu masa nifas. Masa nifas adalah masa yang dihitung sejak seorang perempuan melahirkan hingga 6 minggu sesudahnya. Pada masa-masa ini, ibu akan mengalami perubahan-perubahan pada tubuh sehingga organ-organ yang berperan dalam masa kehamilan seperti rahim, serviks, vagina akan kembali seperti semula saat sebelum hamil. Lanjut kita pada tahapan masa nifas. Di sini yang saya bahas ada 4 tahapan masa nifas, meskipun dalam beberapa literatur atau buku ada yang mengatakan bahwa terdapat 3 tahapan pada masa nifas. Yang pertama ada immediate postpartum, yang kedua ada early postpartum, yang ketiga ada late postpartum, dan yang keempat ada remote postpartum. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu immediate postpartum. Tahapan ini dimulai saat lahirnya plasenta sampai 24 jam postpartum, yang merupakan fase krisis terjadinya pendarahan postpartum. Olehnya itu, kita perlu melakukan observasi selama 24 jam serta menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini. Nah, itulah kenapa pada saat 24 jam pertama postpartum kita membutuhkan melakukan observasi yang cukup ketat untuk ibunya. Karena disinilah fase-fase krisis terjadinya pendarahan, yaitu yang biasa disebut dengan pendarahan primer. Nanti kita akan bahas juga ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada early postpartum. Fase ini dimulai dari lebih dari 24 jam sampai 1 minggu postpartum. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama yaitu pastikan involusi normal. Ya, nanti kita bahas bagaimana itu involusi normal ya. Yang kedua yaitu tidak ada tanda-tanda infeksi seperti demam, bengkak, merah, dan berbau. Yang kedua, pastikan ibu cukup nutrisi. Di mana di sini bahwa ibu nifas itu sudah menyusui, jadi dia membutuhkan nutrisi 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Menyusui bayinya dengan baik. Di sini kita harus memastikan bahwa ibu itu sudah menyusui dengan baik. Selain ASI untuk bayi terpenuhi, begitupun dengan kondisi ibu supaya tidak terjadi bendungan ASI yang mengakibatkan terjadinya mastitis. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga yaitu ada late postpartum, dan yang keempat ada remote postpartum. Di sini saya gabungkan saja jadi satu slide ya. Yang pertama dulu yaitu late postpartum. Late postpartum ini dimulai dari lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu postpartum. Tugas kita sebagai bidan di sini yaitu memberikan konseling KB, kemudian memberikan asuhan masa nifas secara umum seperti sebelumnya. Dan yang keempat itu remote postpartum. Ini hampir sama dengan yang late postpartum. Namun remote postpartum itu adalah masa untuk mencapai pemulihan dan kembalinya semua organ-organ seperti sebelum hamil. Pada tahapan kedua yang early postpartum itu
kita harus memperhatikan involusi uterusnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, yaitu involusi uterus setelah plasenta lahir normalnya itu setinggi pusat. 7 hari setelah postpartum yaitu berada antara pertengahan pusat dan simfisis. Setelah 14 hari atau 2 minggu postpartum itu tidak teraba. Kemudian setelah 6 minggu postpartum kembali normal seperti sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada jenis darah yang keluar pada saat masa nifas atau yang biasa kita sebut dengan lokia. Yang pertama itu adalah lokia rubra. Hari pertama sampai hari keempat ini berwarna merah kehitaman. Kemudian ada lokia sanguinolenta, yaitu pada 4-7 hari berwarna putih bercampur merah kecoklatan. Kemudian ada lokia serosa, yaitu pada 7-14 hari berwarna kekuning-kuningan atau kecoklatan. Kemudian ada yang disebut dengan lokia alba, yaitu pada lebih dari 14 hari atau berwarna putih. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, jadi bagaimana kalau misalnya soalnya mengatakan postpartum 4 hari? Nah, jadi kita harus memilih lokia rubra atau sanguinolenta. Jawabannya adalah kita lihat dulu bagaimana warna lokianya. Misalnya dia mengatakan warna putih bercampur merah kecoklatan, maka jawaban yang benar yaitu lokia sanguinolenta. Terus bagaimana kalau dia mengatakan 7 hari? Sementara yang kita lihat di sini yaitu lokia sanguinolenta dan serosa sama-sama berwarna kecoklatan. Nah, selain harinya kita juga harus perhatikan warnanya. Misalnya pasti ada salah satunya yang mengatakan putih bercampur merah kecoklatan atau kuning kecoklatan. Jadi kalau dia mengatakan kuning kecoklatan artinya kita memilih lokia serosa. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah nonton.